Sebagai CEO perusahaan yang terdaftar di bursa saham, wanita ini baru saja menutup telepon. Tiba-tiba tertarik oleh seorang gadis kecil di pinggir jalan. Karena penasaran, dia mendekat dan bertanya, "Apa kamu butuh kotak perkakas untuk apa?" "Saya ingin membantu orang lain memperbaiki komputer. Hasilkan uang dengan motherboard perangkat keras di dalamnya. Kamu bahkan bisa memperbaiki komputer." "Berapa harga kotak perkakas ini?" 150 yuan. Wanita itu berpura-pura merasa harganya mahal. Tapi tak disangka, gadis kecil itu dengan serius menjelaskan, dia telah mengunjungi 10 pasar grosir dan melakukan perbandingan. Konfigurasi kotak perkakas ini adalah yang paling menguntungkan. Sambil berkata, dia mengeluarkan 50 yuan yang telah dia tabung. Dengan tulus mengatakan bahwa wanita itu hanya perlu menginvestasikan 100 yuan lagi sudah cukup. Melihat wajah gadis kecil itu yang tulus, wanita itu dengan senang hati mengeluarkan 100 yuan diserahkan. Tapi saya punya satu syarat. Setelah saya memberikan 100 ini kepada kamu, kita sudah menjadi mitra. Saya akan tinggal di kota ini selama 3 hari. 3 hari kemudian, kamu harus mengembalikan 100 yuan ini padaku. Dan juga harus membayar tambahan bunga 5 yuan. Sementara itu, kamu perlu menunjukkan hasil perbaikan selama 3 hari ini padaku. Bisa ya, gadis kecil? Bisa. Baik. Saat wanita itu bersiap untuk pergi, tiba-tiba teringat, di dalam tasnya masih ada sebuah jepit rambut kupu-kupu. Maka dia berbalik dan secara pribadi memakaikannya pada gadis kecil itu. Tak disangka, justru karena perbuatan baik wanita ini mengubah hidup gadis kecil itu. Beberapa hari kemudian, gadis kecil itu menunggu sesuai janji. Wanita itu datang untuk memeriksa hasil kerjanya. Dia menggenggam erat di tangannya 105 yang didapat, siap untuk mengembalikan modal dan bunganya kepada wanita itu. Namun, hingga larut malam, dia juga tidak bisa menunggu. Dalam kekecewaan, gadis kecil itu hanya bisa bersumpah dalam hati, nanti ketika besar, akan membalas budi padanya. Tak terasa, 18 tahun telah berlalu. Saat ini, di bawah gedung perusahaan wanita itu, berkumpul banyak karyawan yang menuntut gaji. Di sisi lain, wanita itu gelisah di dalam kantor, mempertanyakan dana perusahaan kepada sekretaris. Mengapa tiba-tiba menghilang? Saat itu, 2 anak angkatnya masuk dengan santai, langsung meminta ibunya untuk menyerahkan semua saham perusahaan. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari, ternyata semua ini adalah perbuatan 2 anak angkatnya. Jujur saja, dana grup Yaan sudah kami alihkan. Grup Yaan sekarang ini hanyalah sebuah cangkang kosong. Jangan menatapku dengan kebencian seperti itu. Kami sudah membereskan kekacauan sebesar ini untukmu. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Lagi pula, kamu sudah sangat tertekan. Sama sekali tidak cocok untuk menjadi CEO lagi. Begitu kata-katanya selesai, anak angkatnya memanggil anak buahnya untuk memaksa wanita itu menyerah. Sekretaris di samping melihat situasi itu, menghardik mereka sebagai serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Dan segera setelah itu, wanita itu menerima telepon dari rumah sakit. Pihak lain mengatakan bahwa ayahnya didiagnosis dengan penyakit terminal, membutuhkan biaya operasi sebesar 8 juta. Serangkaian pukulan ini hampir membuat wanita itu hancur. Mengatakan dengan tegas kenapa orang baik tidak mendapat balasan yang baik. Namun wanita itu tahu bahwa dia harus menyelesaikannya sendiri. Jadi, demi menyelamatkan perusahaan, dia memutuskan untuk turun sendiri menghadapi karyawan yang menuntut gaji. Namun, saat dia baru sampai di bawah, dia langsung diserang dengan kemarahan oleh karyawan. Melihat mereka yang telah mengikuti dirinya, karyawan lama selama lebih dari 10 tahun, wanita itu berlutut dengan air mata di matanya. "Saya, Song Xiaohua, yang berutang budi kepada kalian. Jangan berpura-pura menderita di sini. Kamu berutang gaji kami. Kapan kamu akan membayarnya? Xie Qiang, kamu telah mengikuti saya selama lebih dari 10 tahun. Usahamu dan kerja kerasmu, saya semua melihatnya. Xinru, suamimu meninggal terlalu cepat. Kamu membesarkan seluruh keluarga sendirian. Namun, kamu tidak pernah mengabaikan pekerjaan. Dan kalian masing-masing, kalian tidak berbuat salah kepada perusahaan. Saya, Song Xiaohua, minta maaf kepada kalian semua." Segera setelah itu, wanita itu berkata kepada semua orang, "Beri diri sendiri 1 hari lagi. Setelah 1 hari, gaji akan dibagikan kepada semua tanpa kurang 1 sen pun." Semua orang yang mendengar kata-kata ini juga memutuskan untuk mempercayai wanita itu sekali lagi. Dalam 24 jam ke depan, wanita menjual semua properti dan mobilnya. Bahkan ayahnya yang sakit parah mengeluarkan uang pensiunnya untuk membantunya. Namun meskipun begitu, perusahaan masih memiliki kekurangan dana 6 juta. Dalam keadaan terdesak, wanita itu hanya bisa pergi ke teman sekelas lama untuk meminta bantuan. Namun tidak pernah terbayangkan bahwa pihak lain justru bersukacita atas penderitaannya. Benar-benar tidak menyangka bahwa yang dulunya terkenal, CEO Grup Yaan, kini harus meminjam 6 juta dariku. Sekarang kamu merasakan hal ini. Kemudian teman lama itu berkata meminjam uang boleh, tapi wanita itu harus berlutut memohon padanya
untuk mengumpulkan uang yang menyelamatkan. Wanita itu menahan rasa malu dan berlutut. Teman lama itu melihat dan tertawa dengan bangga. Namun dia tetap tidak mau berhenti, meminta wanita itu untuk menggosok sepatunya sebelum meminjamkan uang. Wanita itu hampir tidak percaya setelah mendengar ini. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa sahabatnya selama bertahun-tahun ternyata bisa berada di tempat sendiri, menambah penderitaan di saat-saat tersulitnya. Pada saat ini, anak angkat wanita itu tiba-tiba masuk. "Mengapa kamu di sini?" "Mereka tentu saja harus ada di sini. Kamu belum tahu, kan? Keduanya itu sudah menganggapku sebagai ibu baptis. Sekarang mereka semua adalah anak-anakku." "Apa? Kalian satu kelompok? Sekarang baru tahu. Mengalihkan aset grup Yaan, membuat grup Yaan menjadi perusahaan cangkang. Itu semua adalah ide ibu baptisku." Hingga sekarang wanita itu baru mengerti. Semua ini adalah jebakan yang mereka rancang. Teman lama melihat bahwa situasi telah terungkap, juga tidak berpura-pura lagi. Langsung meminta wanita itu untuk menyerahkan perusahaan kepadanya. Dan mereka merencanakan dengan cermat untuk merebut perusahaan wanita itu. Itu karena mendengar Grup Su akan datang untuk berinvestasi. Tanpa disadari, CEO Grup Su memang itu adalah orang yang sama dari tahun itu. Gadis kecil yang diinvestasikan oleh wanita. Sekarang dia kembali untuk membalas budi atas 100 yuan itu. Orang-orang dari Grup Su datang. "Grup Su itu apa? Cepat berhenti bermain. Perjanjian pengalihan perusahaan ini tanda tangani untuk saya. Tunggu sampai saya berhasil mengambil grup Yaan, lalu bergabung dengan Grup Su. Maka saya Gao Xiaofeng. Dia adalah orang terkemuka di dunia bisnis Yuncheng. Cepatlah. Semua berhenti sekarang."